Cakep, Kami ucapkan terima cakep. kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar kali ini. Baik, Cakep. Bapak Ibu, terima kasih. Senangnya berpantun kalau dibilang cakep. Yang terhormat Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Bapak Bambang Eko Prabowo, SSTP MSIMA. Yang kami hormati Kepala Seksi PAUD PMPK Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Ibu Fitriani SIP MAP. Yang kami hormati Kepala Seksi SMK Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Ibu Yayah Nur Alia. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 30, Ibu Cayani MPD. Yang kami hormati narasumber hebat kita Ibu Maulida Rahmi MHum. Dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Mohon izin, saya Ratu Mulyaningsi selaku moderator akan memandu acara webinar 1,5 jam ke depan dan membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua, pengarahan dari Kepala SMA Negeri 30 Jakarta, Ibu Cahyani. Kemudian pengarahan dari Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Bapak Bambang Eko Prabowo. Dan tentunya acara inti kita pemaparan materi strategi mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah umum yang akan disampaikan oleh Ibu Maulida. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka kegiatan webinar kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama akan mendengarkan lagu Indonesia Raya kepada hadirin untuk duduk dengan hikmah. Saya share Bu, sebentar. Ya, boleh, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Saya mungkin ambil alih terlebih dahulu. Selanjutnya, sebentar. Sambil menunggu Bu Ratu untuk masuk kembali, sebentar. Saya mengundang Bu Cahyani Mana, Bu? selaku Enggak, Bu. Kepala SMA
N30 Jakarta untuk memberikan sambutan untuk kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Cahyani kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk dapat melakukan webinar yang mengambil tema bahwasannya bagaimana atau strategi apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Bambang Eko selaku Kasudin Wilayah 2 Jakarta Pusat. Yang saya hormati Ibu Fitri selaku Kasih PAUD Wilayah 2 Jakarta Pusat. Yang saya hormati narasumber Bu Mauli dan moderator dari Ibu Ratu yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, serta Bapak Ibu guru, mungkin ini dari beberapa daerah, ini saya lihat ada dari Babel, ada dari Sulawesi Utara, ya Bapak Ibu ya. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mengikuti webinar yang mana tema ini adalah tema yang saya pikir adalah sangat mungkin bermanfaat ya Bapak Ibu ya, karena tidak terlepas dari sekolah kita itu adalah ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian-perhatian dari kita Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu, kita mungkin tidak memungkiri perlakuan kita terhadap anak-anak tersebut Bapak Ibu. Karena walau bagaimanapun juga mereka adalah tidak boleh kita bedakan atau tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak-anak tersebut. Nah, mungkin cara atau strategi yang akan disampaikan nanti oleh narasumber akan membuka mata kita, akan membuka hati kita bagaimana cara menghadapi anak-anak tersebut yang mungkin ini nanti bisa bermanfaat di sekolah Bapak Ibu. Karena di beberapa sekolah itu ABK itu tidak hanya low ya Bapak Ibu ya, tidak hanya misalnya anak itu autis dan sebagainya, ada juga yang berkebutuhan khusus misalnya seperti tunanetra, tunarungu dan lain-lain. Itu strateginya itu berbeda-beda dalam menanganinya. Sebagai contoh Bapak Ibu, penanganan kita misalnya untuk anak yang berkebutuhan khusus tunanetra, ini strateginya adalah mereka ditempatkan duduknya misalnya di pojok-pojok pada saat tempat duduk. Anak yang tunarungu atau bisu, nah itu ditempatkannya pas di hadapan kita pada saat kita mengajar. Jadi semua itu ada cara atau ada trik bagaimana supaya apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu bisa bisa dipahami oleh mereka. Itu adalah beberapa trik Bapak Ibu. Nah, dengan hadirnya Bu Mauli, insya Allah ini akan membuka mata kita semua dan hati kita untuk menghadapi anak-anak seperti tersebut. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Mungkin mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan suatu apapun. Wabillahi taufik wal hidayah, Bapak Ibu, maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu yang selalu memberikan semangat kepada kami, memberikan arahan kepada kami, sehingga komunitas belajar kita bisa berjalan dengan optimum. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak kegiatan yang bisa kami lakukan. Amin. Dan bisa mewadahi atau membersamai peserta didik kita dengan baik. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Kasudin belum bisa join bersama kita, mungkin kesibukan beliau, maka kita langsung lanjut ke acara inti kita, bagaimana strategi mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah umum yang akan dipaparkan oleh Bu Mauli. Bu Mauli ini merupakan guru SMA 30 yang luar biasa. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang mengenal Bu Mauli. Beliau sangat expert di bidang pemberian materi, baik itu materi tentang pembelajaran maupun hal yang penting dan yang terbaru, beliau akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana sih menghadapi anak berkebutuhan khusus.
karena kebetulan beliau juga banyak mendapatkan beasiswa-beasiswa pelatihan-pelatihan dari universitas luar, salah satunya Harvard dan Monash, dan hari ini akan beliau desiminasi kepada kita semua. Tak berpanjang kata, mari kita sambut Ibu Maulida dengan materi strategi mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Kepada Ibu Mauli, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ratu. Saya izin share terlebih dahulu. Sebentar, Bapak Ibu. Saya share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, Kepala SMA Negeri 30 Jakarta, Ibu Cahyani, Kasudin JP2, eh, Bapak Bambang, lalu beberapa pimpinan lainnya, ya untuk mewakili dari PAUD dan kemudian juga dari SMK, Ibu Fitrianti dan Ibu Yayah. Bapak Ibu, saya adalah seorang guru SMA 30 Jakarta. Kebetulan saya eh, dengan dukungan sekolah tentunya, dengan dukungan dari kepala sekolah, dari dukungan dari kepala student dan teman-teman semua yang di SMA 30 Jakarta berkesempatan lolos ke beasiswa dari Micro Credential Monash University Australia yang temanya adalah mengajar dan mendukung siswa berkebutuhan khusus, terutama yang autisme. Tapi yang saya ajarkan atau yang saya sharing sekarang pada hari ini bisa diterapkan untuk semua anak-anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, sedikit disclaimer ya, Bapak Ibu. Eh, Kegiatan ini atau yang kita webinar ini masih bisa dibilang mungkin belum sampai setengahnya dari materi yang saya pelajari di pelatihan. Jadi masih sebagian kecil. Saya coba ambil yang penting-pentingnya saja. Jika memang nanti insya Allah ada dari Sudin atau dari kementerian, ada lagi berbagi, semoga Bapak Ibu bisa ikut bersama untuk bisa belajar atau sharing lebih banyak lagi terkait hal ini. Jadi kalau dibilang belum ada yang mungkin terlalu khusus atau tidak, nanti kita bisa pelajari bersama ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu. Kira-kira emosi yang terlihat di sini apa ya Bapak Ibu? Emosi apa saja? Warna kuning tertawa senang, warna hijau sedih, warna Ya, merah marah, warna ungu ya kaget. kaget ya Bu ya, betul sekali. Maaf nih saya kurang tahu tadi siapa yang ngomong ya. Very good Bu, sangat bagus. Sekarang pasti di emosi-emosi ini Bapak Ibu kita pernah merasakan ya Bapak Ibu ya. Hampir semua manusia manusiawi banget kita bisa merasakan ini semua. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengatasinya atau bahkan mencegah supaya tidak marah dengan anak-anak murid kita, supaya kita nggak sedih ataupun misal kaget, emosi yang meledak-meledak. Adakah Bapak Ibu di sini yang mau berbagi cara mengatasinya atau cara menghindarinya? Ya, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin berbagi cara ini ke diri sendiri dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ke diri sendiri dulu. Kenapa saya ajak ke diri sendiri dulu? Nanti saya kaitkan dengan materi kita juga pada hari ini. Gimana Bapak Ibu? Ada yang berkenan berbagi bagaimana cara untuk bisa mengatasi rasa emosi diri? Ada yang mungkin sini? Ayo Bapak Ibu,
Biasanya gimana kalau lagi sedih? Beristighfar, Ada tadi yang, ada tulisannya yang beristighfar, Bu. ada yang shopping Mendengarkan mungkin? lagu. Ini tadi ada yang Iya, bilang mendengarkan lagu, istighfar, ya. Jadi kita semua punya cara ya, Bapak Ibu ya, untuk mengatasi diri sendiri. Namun Bu, kita kan orang-orang yang sudah dewasa. Kita sudah melewati berbagai cara, berbagai nasihat untuk bisa istilahnya mengatasi emosi kita, mengatasi tindakan kita seperti itu. Namun anak-anak kita, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus ini Bapak Ibu, mereka ini untuk meregulasi emosi saja, untuk mengenali identitas emosi saja, mereka masih belum tahu begitu. Mereka masih belum tahu cara untuk meregulasi emosi atau menyampaikan pendapat. Mungkin di sini Bapak Ibu ada anak berkebutuhan khusus, dia resah sedikit langsung mukul temennya. Dulu di kami pernah ya Bu Ratu ya, ada anak yang dia malah sama anak yang disenangin banget, itu dia betul. pukul. Ya, Iya, dia bakar. pukul seperti itu. Karena dia tidak tahu cara cara meregulasi emosinya gimana. Seperti itu. Ada satu pesan yang saya sangat apa ya, sangat kena gitu Bapak Ibu waktu pelajaran saya waktu di webinar di pelatihan penerima beasiswa kemarin. Banyak yang kita berpikir anak ini udah dewasa, terutama misalnya saya anak SMA. Anak ini udah dewasa harusnya bisa dong, gitu. Bisa dong meregulasi emosi, bisa dong bersosialisasi, bisa dong ngerjain tugas. Tapi ini anak berkebutuhan khusus. Berarti kita juga sebagai guru harus juga bisa memperkenalkan emosinya, memberitahukan dan juga apa ya ini nih kamu emosi ini seperti itu kita juga harus memperkenalkan karena Bu kita nggak bisa berharap bahwa memang di rumah mereka sudah diajarkan atau tidak seperti itu. Jadi salah satunya yang saya pengen ajak ke Bapak Ibu semua di sini, teach and repeat, ajarkan dan ulang seperti itu. Kemudian sebentar, Bapak Ibu, adakah yang janggal dari gambar ini? Ini orangnya kenapa nih Bapak Ibu? Kalau boleh tahu? Difabel. Difabel ya Bu, Difabel. pakai eh apa istilahnya? Pakai eh, Kursi Kursi roda, kursi roda. wheelchair. Ya, di sini ada tulisan besar. way in. Silahkan masuk. Everyone welcome. Semua orang boleh, semua orang diterima. Aduh, sorry. Semua orang diterima. Tapi dengan kondisi tangga seperti ini, apakah sesuai dengan apa yang tulisan di papan tersebut, Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Tidak ya, Bapak Ibu ya. Ternyata kita bilangnya kita menerima semua jenis siswa, siswa berkebutuhan khusus ataupun misalnya yang eh, tidak dengan berkebutuhan khusus. Tapi ternyata mungkin lingkungan kita, persiapan kita di kelas itu belum sepenuhnya memenuhi semua kebutuhan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau khusus berarti kita bikin lagi dong yang khusus dong. Spesial banget dong mereka karena mereka namanya special needs people. Bapak Ibu coba diperhatikan, apakah tangga yang mungkin lurus, tangga yang bisa dinaikin dengan eh, apa ya mungkin lift atau misalnya tangga yang apa sih kita ada ya jalan-jalan emang untuk yang difabel itu hanya untuk mereka saja Bapak Ibu. Orang tua kita yang mungkin sudah tidak kuat naik tangga, Bapak Ibu atau anak murid yang sakit, anak murid kita Bapak Ibu yang memang secara fisik tidak bisa. Jadi ternyata kebutuhan ini itu tidak hanya berlaku buat yang memang difabel. Bahkan kondisi khusus, misalnya kita yang sakit, orang tua kita yang jompo, anak-anak yang mungkin habis main bola jatuh, seperti itu. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu di sini, sama-sama kita buat suatu pembelajaran yang bisa diaplikasikan untuk semua. Sekali lagi, saya disclaimer ya Bapak Ibu, bahwa ini sebetulnya sangat detail. Eh, saya hanya kasih generalnya terlebih dahulu. Kalau mau ditanya nanti mungkin saya bisa share juga
detail checklistnya segala macamnya, Bapak Ibu bisa minta ke komunitas kami. Bapak Ibu, ada 4 model disabilitas. Ada yang disebut dengan medical model, social model, biophysic, biophysiosocial model, dan human rights model. Medical model, Bapak Ibu, adakah di sini anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu yang harus minum obat? Biasanya hiperaktif. Ada. Ada ya, Bu? Ada. Ada. Oke, berarti dia sedang menjalani medical model. Jadi dia kalau tidak minum obat itu, dia akan sangat hiperaktif, bisa sampai lempar-lempar barang. Itu memang perlu seperti ini. Ada juga social model. Social model itu sebenarnya lingkungan. Lingkungan kita sudah sesuaikah mendukung anak berkebutuhan khusus atau tidak? Apakah pada saat ulangan, pada saat di kelas itu anak-anak yang mungkin kesulitan dalam berjalan itu ditaruh di lantai yang landai, di kelas yang tidak perlu menaiki tangga banyak-banyak, apakah sudah atau belum? Dan sensori lainnya nanti saya akan bahas. Biophysical model ini adalah yang ketiga, itu dukungan semuanya. Ada medis, lingkungan, dan personal. Bapak Ibu, waktu saya pelatihan kemarin, saya tuh tercengang. Jadi selama ini Disdik itu sebetulnya punya namanya unit layanan disabilitas, Bapak Ibu. Ya, saya nanya sama teman-teman saya, pada tahu nggak sih? Hanya sedikit yang tahu. Ternyata kita bisa dapat dukungan guru inklusi, terapis, okasional untuk kita sekolah umum, Bapak Ibu. Bisa kita ajukan. Nah, ini mungkin bisa nih di tahun ajaran baru, Bapak Ibu, kita kerjasama. Nanti saya juga coba jembatani, bekerja sama juga dengan pihak Sudin. Bagaimana nih cara kita bisa mengajukan guru inklusi seperti itu. Guru yang memang bisa membantu anak-anak yang mungkin tidak bisa kita terapkan model umum ini yang akan saya jelaskan nanti. Ada yang khususnya harus ada treatment khusus. Nah, itu kita akan bahas lebih lanjut nanti. Kemudian ada juga human rights model. Human rights model ini apa? Oh, dukungan eh, secara hak ya, bahwa semuanya memiliki kesempatan. Oke, sebelum kita lebih jelas membahas tekniknya, saya ingin dengar nih pengalaman Bapak Ibu yang sudah umum ya. Di sini sengaja kita cari khusus untuk yang sekolah umum yang SLB tidak kita ikut sertakan. Memang teknik yang kita akan bahas lebih ke yang umum. Bapak Ibu, mungkin ada pengalaman kesulitan yang ditemui pada saat memberikan penjelasan atau berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah Bapak Ibu yang pengen Bapak Ibu ketahui. Ya, silahkan Ibu Siti ya. Iya. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya Siti Yuleha dari SDN Kebon 017. Jadi kebetulan sekali tahun ini saya banyak mendapat saya guru kelas 2. Kebetulan di kelas saya itu ada sekitar 4 apa 5 gitu berkebutuhan khusus, dan itu yang tadi disebutkan semuanya itu ada kecuali yang medik enggak, yang biososial itu ada. Kesulitannya itu ternyata mereka itu tidak mendapat dukungan dari rumah gitu, dan sampai anak itu nggak bisa baca sama sekali, bahkan udah diulang-ulang karena sudah kelas 2 seharusnya kan sudah bisa mengenal huruf ya. Anak ini nih sampai nggak mengenal huruf sama sekali gitu. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Karena ternyata lingkungannya nggak mendukung. Terus anaknya juga kalau ke sekolah itu lebih kayak ke me time gitu. Maksudnya di rumahnya nggak didapat itu, di sekolah tuh serasa dia kayak lega banget. Jadi dia tuh main sama teman-temannya dan dia nggak mikirin bahwa dia tuh belum bisa baca, belum bisa nulis, nilainya jelek, enjoy aja. Tapi kalau dia harus pulang ke rumah, serasa itu hatinya tuh kayak ketakutan gitu. Nah itu tuh kalau menurut saya sih berkebutuhan khusus ya, karena memang anaknya itu nggak dibilang ceria ya enggak,
dibilang pendiam ya enggak juga, tapi lebih ke dia lebih memilih tuh di sekolah adalah tempat saya mencurahkan segalanya gitu, nggak pernah ngomong sama saya, tapi tahu-tahu sama temennya nyubit, mukul, itu nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan sama saya, tahu-tahu temennya ngadu, "Ibu saya dicubit, ibu saya dipukul, ibu buku saya dicoret-coret," gitu. Jadi Baik. kayaknya dia melampiaskannya itu di sekolah, itu bagaimana ya Bu ya? Oke, baik. Saya tampung dulu ya Bu Siti ya dari SD ya Bu ya. Iya betul. Baik, terima kasih Bu Siti. Ada mungkin dari guru SMP atau SMA, jadi kita bisa hmm, coba nanti contoh-contohnya dari level yang berbeda. Silahkan. Raise hand bisa Bu. Mungkin dari yang SMP dulu Ibu ngasih kesempatan, tadi kan sudah yang SD, SMP yang berkenan untuk membagi pengalaman dalam mengajar atau mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Maaf, Ibu bisa nanggapi sebentar, Bu? Ya, silakan dengan Ibu siapa? Saya Ibu Junianti, SD Johar Baru 29, ingin menanggapi Bu Siti Juleha, SD Kebon Kosong 17 ya, Bu. Ya, silakan Bu. Untuk menangani Iya, anak berkebutuhan khusus yang kategorinya pada saat yang Ibu ceritakan tadi adalah tidak bisa mengenal huruf ya, Bu ya, tidak bisa membaca dan sebagainya. Nah, kemudian pelampiasannya adalah melakukan hal-hal yang negatif ya, Bu ya, karena tidak ada dukungan dari iya orang betul. tua. Nah, yang di sekolah kami yang kami lakukan adalah ketika kita sudah melakukan asesmen kepada anak tersebut, kemudian orang tuanya kita panggil, Bu, untuk menentukan apa yang harus kita lakukan gitu, Bu, supaya kita tidak salah langkah. Nah, kami melakukan asesmen udah dapet tapi tidak bisa melebel. Akhirnya kami membawa atau memberi rujukan kepada orang tua untuk dites IQ-nya. Sebatas mana kemampuan anak tersebut. Jika kategorinya adalah anak tersebut memiliki IQ di bawah rata-rata, maka yang kami lakukan adalah menurunkan materi, Bu. Jadi materi itu tidak mungkin disamakan dengan anak biasa saja, sehingga emosi dia tidak memuncak. Sudah tidak dapat dari rumah, kemudian di sekolah juga dia pusing, nggak bisa, terus materi terus berlanjut. Nah, kami Baik, melakukannya sampai sejauh batas dia mampu, Bu. Kalau dia mampunya huruf baik. A, I, U, E, O dirangkai dengan konsonan hanya satu huruf aja konsonan. Kalau sudah mampu baru lanjut. Kalau belum mampu itu dulu kita perkenalkan dengan Oke. metode bervariasi. Itu Bu, terima kasih Bu. Mantap banget Bu Juni, terima kasih. Nanti kita bisa sharing lagi ya Bu, detail Ibu ya, yang tadi bagus banget. Benar sekali. Jadi Bapak Ibu, tadi Bu Juni juga sudah sampaikan detail-detailnya. Mungkin kita lanjut dulu ya Bu, biar semuanya bisa ini. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, yang tadi yang mungkin Bu Juni juga share, itu kita bisa breakdown, bisa kita olah menjadi beberapa support system. Tapi memang sebelum kita breakdown sebagai support system ini harus didiagnosa terlebih dahulu. Harus di assessment terlebih dahulu. Alhamdulillah di SMN 30 kami sudah ada diagnosa, ada tes kerjasama untuk dari pihak luar untuk mendiagnosa apakah anaknya anak yang kelas 10, yang kelas 1 itu anak berkebutuhan khusus atau tidak. Nah, itu sebetulnya sangat penting Bapak Ibu. Karena kalau kita mendiagnosa sendiri, itu kita kan belum mumpuni ya Bapak Ibu. Saya saja walau misalnya dapat pelatihan ini pun kami tidak bisa disamakan dengan terapis atau dokter klinik untuk bisa mendiagnosa gitu. Jadi tetap harus ada ininya dulu. Harus ada istilahnya eh, diagnosanya dulu. Setelah didiagnosa, Bapak Ibu, kita baru terapkan namanya multi-tiered systems of support. Jadi, beberapa lapis support system di sini. Ada namanya universal support, targeted support, sama intensive support. Universal support ini bisa berlaku buat semuanya.
Nggak harus anak yang berkebutuhan khusus. Tadi misal kata ibu anak kelas 2 tuh seharusnya bisa baca misalnya. Tapi ternyata kalau kita mungkin di kenyataannya kan Bapak Ibu di prakteknya itu nggak semua ya, nggak semua bahkan anak yang mungkin belum dapat labelnya anak berkebutuhan khusus saja itu ini ya Bapak Ibu ya, apa istilahnya tuh eh juga ada kesulitan dalam membaca. Nah, ini kita bisa terapkan namanya universal support. Yang akan kita bahas tuh yang universal support. Misalnya jadi universal support, ketahuan nih, kita udah terapin semuanya. Anak satu ini, misalnya tadi kan yang dari Bu siapa? Dari yang SD Kebun Kosong, bilang satu anak ini doang nih, atau dua anak ini doang yang bermasalah karena memang mereka itu misalnya tadi kata Bu Juni dicek eh, IQ-nya lah atau apanya memang dia spesialnya memang tidak bisa misalnya itu bisa ke targeted support. Di targeted support ini ada tahapan-tahapan tertentunya lagi bagaimana untuk mensupportnya secara khusus. eh ini masih bisa kita handle. Tapi ketika anak sudah memang kita tidak bisa handle secara guru umum, masuknya itu ke intensive support dan ini membutuhkan dukungan dari terapis, dukungan dari dokter gitu Bapak Ibu. Ya, secara umum seperti ini. Kemudian, nah, saya masuk ke universal support atau kita sebutnya universal design learning. Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah ikut yang pendidikan sekolah inklusi, mempelajari tentang ini universal design learning. Ya, universal design learning ini eh, bisa diterapkan kepada semua orang, semua anak. Ya, nanti saya kasih detail-detailnya. Contohnya kita dengan kesepakatan kelas. Bapak Ibu, anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat memerlukan rutinitas yang jelas. Dan maka misalnya level anak SD itu harus ada visual supportnya, harus ada gambar-gambarnya. Tidak menutup kemungkinan untuk guru SMP dan guru SMA. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita yang SMA nih, ternyata treatment dari SD SMP-nya itu dia nggak ada tuh eh, apa ya treatment untuk dia tuh melakukan suatu rutinitas jelas, terstruktur, runtut, dan terarah dari SD itu mereka nggak dapet. Akhirnya kita kedapatan SMA tuh mereka udah ya udah seperti itu. Contoh nih Bapak Ibu anak murid saya tuh ada dia tuh hmm, apa ya kemampuan sensori tangannya itu nggak begitu kuat ya nggak begitu kuat sehingga dia nulisnya itu ngacak bahkan sampai anak SMA sekarang juga eh, ngacak gitu dia nggak bisa nulis jadi kalau mau nulis tugas apapun saya nggak jelas dia apa gitu nulisnya ya karena dia SMA itu akan sulit misalnya kalau kita popoh bisa kita bantu untuk menulis segala macamnya itu bisa kita dengan cara misalnya oh dia bisa kok menjelaskan itu bisa pakai voice note sama dia bisa menjelaskan gitu ya jadi ada beberapa seperti tadi Bu Juni juga bilang ada berbagai cara lainnya sama untuk mendapat nilai itu bagaimana? Untuk yang anak kelas atas ya Bapak Ibu. Untuk yang anak SD masih ada kemungkinan untuk bisa memperkuat sensorinya. Ini saya jelasin dulu. Untuk kesepakatan kelas, misalnya setiap ini harus pastikan mereka duduk rapi. Setiap ini harus baca. Ini tuh harus jelas kesepakatan kelasnya. Dan benar-benar dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada penyesuaian sensori. Maksudnya penyesuaian sensori itu gimana, Bapak Ibu? Misalnya, apakah di kelas itu terlalu berisik? Ada bunyi-bunyian anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kebanyakan masalahnya di sensori, gitu. Apakah misalnya nih, memang kalau dia pusing dan segala macam, kita bisa sediakan, oke, kamu untuk tenangin, daripada dia ngamuk, kita bisa tenangin dengan, ayo pakai headset aja dulu, kamu pakai headset di pojokan. Kasih mereka time out. Itu nggak masalah. Karena mereka udah kalau ada bunyi-bunyian atau misalnya terlalu kencang segala macamnya itu mereka akan apa istilahnya hmm, bisa nggak fokus. Mereka akan bisa ngamuk gitu mungkin mungkin saja gitu Bapak Ibu. Ya, jadi apa ya istilahnya ya?
eh kita nih harus ini juga dengan lampu segala macam bilang ke anak-anak juga dan ini berlaku untuk semua. Misal kalau berisik gimana kalau daripada kita ngejelasin dia teriak-teriak ada ya Bu anak Bapak Ibu di sini mungkin yang ADHD dia tuh teriak-teriak segala macamnya karena dia teriak-teriak itu kenapa? Bukan berarti pasti ada sensori dia yang terganggu gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harus sesuaikan gitu. Dan sesuaikan ini kan ketika tenang kan itu ketika anak tersebut juga tenang, sudah sensorinya aman dulu dan ini jadi ke ke orang ke murid-murid lainnya itu juga aman gitu. Ke murid-murid lainnya juga aman. Jadi penerapan kita ke anak berkebutuhan khusus tidak akan merugikan anak-anak yang eh, tidak memerlukan treatment khusus gitu. Tapi ini juga bisa berlaku untuk mereka lebih anteng, lebih eh, apa ya, lebih bisa diatur seperti itu. Ya, ini saya kasih lihat dulu sebentar visualisasinya. Sebentar, Bapak Ibu. Saya share terlebih dahulu. Oke. Misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Sensory adjustment-nya. Tadi kan kepala sekolah kami juga sudah sampaikan, kalau anak-anak mungkin dengan dia memang eh, pendengarannya kurang, tempat duduknya bisa lebih di depan. Itu memang sudah harus kita bisa plotting. Semua dapat informasi dari mana? Dari diagnostik awal. Terus misalnya reduce noise, apakah di kelas sekolah ibu terlalu banyak noises, terlalu banyak eh, tidak tenang gitu selama ada suara-suara lainnya yang terus-menerus selain suara guru. Nah, itu juga harus dikurangin. Apakah memang kadang anak-anak maaf ya Bu, misalnya saya juga ada anak berkebutuhan khusus di sekolah kami, dia susah jalan, dia susah jalan. Dan jadinya pernah suatu saat tuh dia sampai ngompol gitu ya. Susah. Nah, ini kita harus pastikan juga nih, misalnya anak-anak seperti ini yang memang mungkin secara mobilitasnya tidak memungkinkan untuk jalan jauh, mungkin memang kelasnya itu dekat dengan tempat dengan toilet sehingga mereka tidak membutuhkan waktu gitu Bapak Ibu. Ya. Apakah juga ada apa ya? Bau-bauan yang memang mungkin eh, tidak sesuai dan juga misalnya remove clutter Bapak Ibu anak SD itu terutama misalnya ya anak autisme itu nggak suka tuh ketidakteraturan buku dan segala macamnya di tempatnya mereka bisa dikasih satu tempat khusus misalnya di paling depan sendiri jadi bisa langsung fokus tuh bisa jadi kita harus pastikan ini Bapak Ibu untuk semuanya bukan untuk spesial hanya mereka saja gitu untuk anak spesial saja. Oke. Oh ya Bu, Bapak Ibu nanti daftar hadirnya kita mendekati akhir ya Bapak Ibu kami kirimkan untuk kebutuhan e-certificate. Kemudian ada clear communication dengan visual. Nah, Bapak Ibu misalnya tadi kata Bu siapa yang dari SD Kebun Kosong, gimana ya kita bikin sama-sama nih communication boardnya. Gimana? Ayo kita bikin. Jadi kita bisa bikin, Ibu bisa bikin kayak latihan bahasa Indonesia dengan kelompok. Siapa yang mukul akan dapat misalnya apa? Koin hitam. Yang berbuat baik dapat koin baik. Kan anak SD masih kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu jelas terlihat ada visualnya. Kita suka lupa Bapak Ibu bahwa sebetulnya hampir eh, semua dari kita itu adalah visual learner gitu. Apalagi untuk anak SD. SMP SMA juga mereka butuh penjelasan karena kalau tulisan juga mungkin selain memang literasi secara umum ya kita memang masih perlu ditingkatkan, tapi penggunaan visual ini membantu mereka Bapak Ibu. Nggak hanya anak yang berkebutuhan khusus tapi juga anak yang eh, pada umumnya. Kemudian ini tadi visual supportnya mau apa, kamu mau pipis, mau apa, kamu ini harus jelas. Visual support. Ini terutama untuk anak-anak yang memang
tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, butuh Bapak Ibu atur untuk regulasi eh, apa istilahnya perilakunya. Bahkan anak-anak yang maaf ya, tidak terdiagnosa anak berkebutuhan khusus saja karena suka ketawa-ketawa atau mengganggu teman-teman lainnya. Nah, itu bisa kita terapkan ini juga Bapak Ibu. Ini rutinitas seperti ini itu penting sekali. Nah, kemudian scaffolding. Bapak Ibu, seperti tadi saya kasih contoh. Misalnya ada anak kesulitan ini. Apa nih yang harus dilakukan untuk bisa dia baca? Apakah memang harus dengan buku bacaan seperti itu aja? Ataukah memang harus mereka ada yang mungkin harus memegang tertentu, dia sensori, dia bisa belajar ketika dia megang, oh nih A. Hurufnya benar, ayo kita bentuk huruf A, kita bentuk huruf B. Seperti itu Bapak Ibu. Kita seperti pembelajaran berdiferensiasi, kita nggak bisa mengharapkan orang atau mengajak anak dengan satu cara. Demikian juga dengan anak berkebutuhan khusus, gitu Bapak Ibu di sekolah umum. Penerapan kita ke anak berkebutuhan khusus secara misalnya mereka lebih bisa pakai voice note untuk menjelaskan, gitu. Sedangkan misalnya itu untuk anak yang di atas ya Bu, tapi saya sangat menyarankan untuk anak SD itu belajar harus harus belajar kekuatan tangannya. Saya pernah diskusi dengan salah satu guru senior kami di sekolah di 30 Bu Tami. Ada salah satu anak berkebutuhan khusus kami itu sangat ditungguin sama orang tuanya. Sampai dia juga makan pun dia disuapin dan segala macamnya gitu ya Bapak Ibu. Nggak diajarkan udah SMA. Gimana kalau nanti orang tuanya berpulang lebih dulu? Harusnya itu diajarkan bahkan dari SD. Jadi dimulai mereka dengan nulis, mereka makan. Biasanya kalau taktilnya itu nggak ini ya Bapak Ibu, itu karena dia nggak latihan nyendok, sendok makanan, megang, megang sendok itu mereka tuh nggak selalu diajarkan seperti itu. Jadi eh, untuk yang SD, misalnya contohnya itu adalah Bapak Ibu diperiksa lagi, apakah memang gitu, apakah memang ini tuh masalah sensori mereka terutama yang SD. SMP SMA juga sama Bapak Ibu, banyak sensorinya itu tidak di apa ya, tidak diidentifikasi, akhirnya kita bingung di atasnya ke atasnya gimana ketika mereka sudah besar gitu. Ya, secara umum dulu seperti ini nanti kita lebih bahas banyak kasus-kasus saja Ibu sesuai dengan masing-masing. Sebentar saya share lagi. Oke. Ada juga scaffolding misalnya ya. Saya tuh dulu begini Bapak Ibu, waktu mikir, ah ya udahlah, si anak ini emang nggak bisa pelajaran saya. Nggak, ya gitu nggak sih Bapak Ibu? Kalau saya pribadi ya waktu itu, kalau sebelum saya pelajaran ini, ya udahlah, yang penting Mohon dia. maaf izin ke toilet ya Ya, sono. silakan, Suruh silakan. ke toilet anjing. Nggak boleh Astaga, izin-izin. Bapak Ibu, mohon maaf ini ada orang yang masuk yang tidak baik. Ya, Bu Ratu bisa tolong tadi siapa yang ini? Ada yang, Oh, langsung bermute, Bu. iya ya, oke. Ya, mohon maaf. Ya ini kadang tantangan kita di PLM karena Ya. masuk nggak ini nih nggak baik juga seperti itu. Jadi sehabis itu Bapak Ibu kita lanjut. Nanti kita langsung banyak lebih ke tanya jawab ya Bapak Ibu. Nah, kita ada namanya teknik Smart E Bapak Ibu. Di Universal Design Learning itu ada namanya Smart E. Jadi misalnya nih, kita mau, misalnya tadi kata Bu siapa ya, maaf Bu, saya eh, tadi cuma ingetnya dari Ibu dari Kebun Kosong, dari SD Kebun Kosong. Spesifik apa nih? Oh, dia harus bisa baca misalnya. Baca apa dulu Bu? Jangan semuanya harus disamakan levelnya dia itu harus sama kayak temennya. Yang penting, yang paling goal paling rendahnya dulu apa Bu? Goal paling rendahnya dulu tuh apa? Om, goal paling rendahnya itu saya cuman pengen dia bisa baca nama dia deh atau baca dikit satu dua tiga kata misalnya itu dulu. Kemudian yang saya bilang measurable tuh dia satu dua tiga kata atau empat kata dalam waktu yang gimana. Dia jadi jangan langsung satu paragraf satu satu teks baca, sedangkan memang sebetulnya mungkin awalnya dia itu berbeda dengan teman yang lain Bapak Ibu. Baik dari segi awalnya, dari segi cara dia me- me- apa ya
mencerna informasi karena anak berkebutuhan khusus, baik segi IQ-nya atau cara dia memproses informasi seperti itu. Jadi harus terstruktur dan achievable. Achievable tuh maksudnya gini, Bu. Satu kata ini saya akan ajarkan misalnya dia harus baca. Baca aja misal contoh. Coba kamu baca tuh tulisan keluar. Saya izin nama saya kasih name tag kamu baca ini aja seminggu dulu. Jadi achievable. Kita bisa, oh ya, nama saya apa atau nama temennya deh. Kalau nama kan pasti nama orang udah ngerti. Misalnya nama sendiri udah bisa ngomong tanpa ditulis bisa ngerti. Apa itu kamu tulis misalnya, oh meja, 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 terus seminggu berapa kali. Seperti itu. Ketika ketemu lagi ada tulisan itu di tempat yang berbeda, dia bisa nulis itu namanya relevan Bapak Ibu. Dan tentunya ada waktunya. Jangan dibuat kayak cuman apakah mungkin membaca itu dengan seminggu atau 2 minggu dengan segala macamnya. Dan untuk kita yang umum itu Bapak Ibu bisa juga dengan misalnya tadi saya bilang pengelompokan, pengelompokan dulu, pengelompokan misalnya pengelompokan tadi oh anak yang memang misalnya dia kurangnya di mana, misalnya matematika dia kurangnya untuk mengerti ini. Apa sih goal terendahnya dulu, indikator paling terendahnya? Oh, dia mengerti, misalnya saya grammar. Dia tahu aja deh, nih si verb satu berubah jadi verb kedua. Udah itu dulu. Karena itu salah satu unsur untuk mengerti past tense, misalnya. Itu dulu deh, gitu. Memang ada penyesuaiannya seperti itu, dan supaya mereka tetap ada yang kita pelajari dari kita Bapak Ibu. Dulu saya berpikir, ah ya udahlah yang anak berkebutuhan khusus mau dikasih tahu apapun juga mereka kayak gitu. Saya udah kayak ya udah biarkan aja gitu. Karena saya nggak tahu caranya gimana. Cuma di pelatihan ini saya jadi mengerti. Oh setidaknya cari goal paling terendahnya itu apa. Ada yang mereka dapat di tempat kita walaupun memang nggak mungkin kita harapkan mereka ngerti statistik level anak SMA pada umumnya. Bahkan mungkin anak yang tidak berkebutuhan khusus juga misalnya susah untuk memahami itu. Atau misalnya di saya nggak ngerti misalnya present reported speech itu susah, puisi itu susah. Paling renahnya apa? Oh dia ngerti ini namanya rima. Udah itu dulu aja Bapak Ibu. Tapi setidaknya mereka ada yang memang dipelajari dari kita. Nggak dibiarkan, dipojokkan, dan yang penting kerjain apapun yang mereka bisa. Seperti itu. Si Jum. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita lebih bahas lanjut ke sesi tanya jawab, nanti saya akan lebih ngasih strateginya, lebih fokus kepada kasus-kasus juga. Bapak Ibu, pesan anak berkebutuhan khusus itu bukan untuk dikasihani Bapak Ibu, tapi untuk diberi kesempatan. Sudah berapa banyak kesempatan kita berikan untuk mereka belajar sesuai yang mereka butuhkan? Sudah berapa banyak kita memberikan kesempatan untuk mereka mempelajari setidaknya di level yang paling mudah di pelajaran yang kita eh, ajarkan di sekolah pada umumnya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, Bu Ratu, mungkin saya akan lebih bahas strateginya per masing-masing kalau ada penanya atau kasih contoh kasus, Bu. Silahkan, Bu Ratu. Baik, terima kasih Bu Molly. Luar biasa ya Bapak Ibu ya pencerahannya. Saya juga semakin memahami, oh harus seperti itu ya. Nah, ada yang saya garis bawahi, anak berkebutuhan khusus ini ada di antara kita ya. Jangan abaikan mereka, rangkul mereka, buat goalnya, latih secara berulang-ulang. Baik Bapak Ibu, biar kita lebih fokus dan lebih jelas, maka saya akan buka termin tanya jawab. Untuk yang pertama, saya buka 3 penanya dulu. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang resen, Bu. Mungkin yang nanya di resen dulu kali ya, biar bisa dipilih sama Bu Ratu. Itu ada siapa tuh? 2 orang. Maaf, Bu Ratu masih ke mute. Pak Reno dari SMP Mana Bakti dan Bapak Muhammad Arsad dari SMP 216. Dari Pak Reno dulu ya, silahkan Pak Reno. Oke, baik Ibu, terima kasih. Eh, Begini Bu, jadi ini kita berdasarkan real aja Bu ya di sekolah yang terjadi ya Bu ya. Kebetulan di sekolah saya ini memang ada anak beberapa
Kalau dibilang sebut inklusi sih enggak, cuman mungkin lower IQ Bapak, ya Bu. Pak, mohon izin Pak, suaranya kok Ya, kayak kurang jelas gitu. oh, kurang jelas. Bentar ya. Kurang jelas. Cek, cek. Ya, Bu, sudah jelas? Nah, lumayan jelas. Oke, Ya, sudah silakan jelas Pak ya, Adi. Bu. Maaf Bu, sedang berisik. Jadi Iya, mungkin di sekolah iya. saya mungkin berdasarkan real ya Bu ya. Mungkin kalau dibilang anak inklusi sih sepertinya kurang ya Bu ya. Kalau untuk di sekolah saya sendiri realnya itu adalah anak yang low IQ Bu mungkin untuk proses belajar dia tidak bisa mengikuti. Nah, apakah ini akan efektif Bu kalau misalnya saya adakan pelajaran tambahan di luar jam belajar? Seperti itu Bu. Kebetulan saya sudah menerapkan ini beberapa bulan ini, selama 2 bulan ini ada peningkatan sedikit, tapi tidak signifikan Bu. Nah, apakah ada solusi lain Bu seperti itu? Makasih itu aja Bu. Bapak Ibu, tolong kalau ada yang share-share link-link nggak jelas ini, jangan diklik ya. Ini ada penyusup, mungkin bisa tolong di iniin, Bu. Iya, Banyak sekali nih kalau DPM, banyak nih siapa yang nge-share-share. Jangan di link isi ya, Bu, Bapak Ibu, karena nanti kita kasihnya itu di akhir untuk link apa ini. Ya, mungkin dulu. Kami minta tolong baik, yang Bu Ratu, biar saya ya. jawab. Mm-mm. Baik, Bu Moli, dari Pak Reno, lanjut dulu mungkin ya Iya, pertanyaan ke lanjut dulu aja, Bu. Iya. ya. Silakan Pak Arsad. Terima kasih. Halo Bu Molida, ketemu lagi kita Bu. Halo, Pak Arsad. Ah, Tunggu Perkenalkan Bapak Ibu saya penjelasan. Arsad dari SMP 216 Jakarta. Eh Mungkin ini bukan pertanyaannya Bapak Ibu ya, izin. Sebenarnya ini sharing. Sebenarnya ini sharing kita di 216 itu udah 2 tahun yang lalu sebenarnya. Ini pengalaman misalnya. Apalagi kebetulan saya guru seni rupa di 216. Jadi begini Bapak Ibu, anak ini kalau di 216 dia itu di kelas sekarang di kelas 9. Jadi di 216 itu ada kalau pesan dari Pak Imam ya, selalu di pas pembiasaan mensosialisasiin ke teman-teman, ke anak-anak ya. Kalau program pendidikan inklusi itu adalah transisi gitu. Transisi apakah itu penyembuhan, apakah dan lain-lain gitu. Jadi kita selalu mensosialisasikan ke anak-anak yang lain, yang umum, itu gimana caranya mensupport, membantu anak-anak ABK ini untuk di dalam masa transisi mereka bisa bergabung dengan umum gitu. Jadi dalam hal kami bisa mensosialisasikan itu dalam kita minta bantu penyembuhan gitu ya. Misalnya saya sangat setuju tadi ada narasi dari Ibu Melida mengenai visual support gitu. Kebetulan namanya Mahendra, nama siswanya itu kalau diagnosa dari orang tuanya apa dari surat keterangan dari dokter yang diberikan oleh orang tua itu dia itu kategori Asperger. Itu saya mengetahui itu ketika dia di kelas 7. Ya, ketika saya browsing Asperger itu ternyata termasuk kategori dari autisme gitu. Dan yang lebih luar biasanya yang membuat saya penasaran ketika sindrom Asperger ini seorang anak itu tidak bisa membaca ekspresi ya. Ini yang bikin saya tertarik ketika kita sebagai guru seni gitu. Jadi anak yang sindrom Asperger ini dia itu tidak bisa membaca ekspresi orang yang berhadapan langsung dengan dia di ketika momen atau di saat apa di saat aktivitas dia gitu. Misalkan apakah orang di depan dia itu sedang marah, sedang sedih, sedang senang atau dan lain-lain gitu. Jadi anak ini kebetulan saya guru guru dia di seni budaya itu saya pantau ternyata dia itu eh, menyukai visual support gitu. Dia jago menggambar. Terus saya komunikasi dengan Wallace ternyata anak ini dulu di SD ikut les menggambar gitu. Dia menyenangi gambar. Terus ketika saya di tiap hari tiap semester dalam 2 semester itu berhubungan dengan anak ini tiap minggu saya arahin ke eskul seni rupa.
gitu. Kebetulan dan saya diskusi langsung dengan pelatih eskulnya kalau ini anak kategori ABK gitu. Tetapi dia skill menggambarnya luar biasa. Mungkin nanti izin Bapak Ibu mungkin bisa saya share. Kebetulan Ananda kita ini udah kita bawa kemarin pameran di Hari Disabilitas Internasional di Taman Ismail Marzuki kemarin dari Kemensos. Karya malah kita kemarin udah kita bikin semi pameran tunggal dia karena yang kita angkat itu apa? Ketika orang anak yang ABK tidak bisa membaca ekspresi, ternyata karya-karya dia itu ekspresif banget gitu. Ketika dia di karya dia itu dia pernah melukis cinta pertama dia ketika perkenalan kelas di waktu kelas meeting eh, kelas meeting, terus dia di buku sketsa book dia itu saya periksa, kata dia menggambarkan melukis mensketsa si cewek yang dia sukai di kelas gitu. Terus ada gambar-gambar dia galau sedih gitu. Ketika dia memvisualkan dia duduk sendirian di toilet gitu. Terus dan malah lebih kaget itu di kelas 2, di kelas 8 dia itu membuat series gambar X-Men gitu. Itu yang lebih saya bikin tertantang lagi. Karena saya tanya, X-Men kamu tahu film X-Men gitu? Film iya dia tahu Wolverine gitu. Terus dia tahu kalau X-Men itu mengkategorikan dia itu hero yang dari mutan jadi mereka itu merasa mengasingkan diri gitu. Tetapi mereka memiliki kekuatan super gitu yang tidak bisa dia kendalikan, yang tidak bisa dia iniin di keramaian gitu. Itu malah saya sangat tertarik lagi ketika dia menggambar series X-Men, karya-karya X-Men, superhero X-Men. Ternyata bukan dia menyukai uh, bentuk dari superhero itu, dia itu menyukai cerita dari hero itu karena dia mutan. Apakah ini berhubungan ketika dia ditolak rasa suka dia oleh anak yang dia suka di kelas itu gitu, misalnya cewek yang dia lukis itu, ternyata itu berhubungan gitu ketika saya ajak dia bercerita. Jadi dia itu ditolak karena dia dianggap anak berkebutuhan khusus, tetapi rasa sedih dia itu dia visualkan dengan superhero X-Men gitu. Dan narasi karya-karya dia itu saya susun, kita pamerin kemarin di Taman Ismail Marzuki, dibuka kemarin itu oleh Wakil Presiden gitu. Jadi dalam hal ini uh, itu sangat-sangat berhubungan banget, walaupun saya bukan guru dari SLB gitu. Tadi materi dari Ibu Maulida tentang visual support. Terus ada di situ kita kata Bu Maulida tadi kita memberikan ruang kesempatan gitu. Kesempatan ketika kita mengetahui oh ini anak potensinya ada gitu. Walaupun dia ABK, walaupun dia terbatas berkomunikasi, tetapi ketika kita tahu diri mereka itu, kita bisa memberikan ruang untuk dia bercerita kisah-kisah dia dari visual dia itu ke orang lain. Itulah kita pamerin kemarin karya-karya dia, seolah-olah dia itu pengen berkomunikasi dengan dunia luar gitu, ekspresi dia. Mungkin itu saja Bu Maulida. Terima kasih Bu Maulida. Mungkin kalau bisa sharing Iya, karya-karya iya. dan Iya, dokumentasi iya. Mahendra nanti bisa saya sharing nanti Bapak Ibu. Siap, siap. Iya. Baik, Pak Arsad, ceritanya luar biasa sekali ya. Baik, mohon maaf kalau agak berisik nih, ada yang bolak-balik. Baik, Bu Moli, ada pertanyaan dan sedikit cerita dari Pak Reno itu bahwa dari SMP Manabakti, permasalahan di sekolahnya rata-rata itu anak-anak yang berkebutuhan ini adalah low IQ. Ya. Anak kecil yang beli. Mereka tidak bisa mengikuti dengan baik. Nah, Pak Reno membuat strategi dengan memberikan tugas tambahan, les tambahan, mata pelajaran tambahan. Jadi mungkin ini dibikin terus dan dilakukan berulang-ulang ya. Namun ternyata tidak ada kenaikan yang signifikan gitu ya, perubahan yang signifikan. Ada sih perubahan, tapi sangat kecil ya. Beliau bertanya, apakah mungkin ada strategi lain yang bisa beliau terapkan di sekolahannya sehingga terlihat perubahan yang bisa terjadi di anak-anak berkebutuhan ini. Kemudian kalau dari Pak Arsad, sekolahnya itu sudah mencoba mensosialisasikan ya anak berkebutuhan terhadap teman-temannya
sehingga bisa diterima dengan baik gitu ya. Namun ada hal yang mencolok itu ada satu anak yang diagnosanya itu Asperger ya atau autis tidak bisa berekspresi tapi ternyata punya kelebihan yang sangat luar biasa dalam menggambar sampai bisa ditampilkan di pameran yang diikuti sama Bapak Presiden gitu ya. Jadi intinya ternyata kalau mereka itu dirangkul, kemudian dikasih kesempatan dan diagnosanya tepat, kemudian dilatih dengan tepat, ternyata hasilnya bisa wow gitu. Silakan Bu Moli, mungkin Ibu bisa memberikan pencerahan lain kepada kami. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ratu, Pak Reno, dan Pak Arsyad. Pak Reno, saya mau tanya, itu murid Bapak sudah didiagnostik itu ya memang low IQ ya? Atau itu dari... Ya Ibu, kebetulan dia juga sudah periksa juga dari puskesmas ada surat keterangannya. Jadi memang kalau dikategorikan untuk anak yang IQ ya, itu mungkin memang ya kan kebetulan di sekolah saya ada sekolah luar biasa juga ya Bu. Ya, dia sudah dites juga sama gurunya, guru sekolah luar biasa juga yang inklusi. Yaitu kalau misalnya dikategorikan anak luar biasa, dia terlalu pintar Bu. Jadi mungkin dari pergaulannya ya atau cara bicaranya. Tapi kalau ditaruh di sekolah normal, ya itu dia itu cenderung ke anak yang paling bawah Bu. Jadi dia tidak bisa mengikuti belajar, bahkan dia membaca saja itu terbata-bata gitu. Dan lebih aktivitasnya tuh lebih senang dia itu bukan di ruang kelas, melainkan di luar kelas Bu. Misalnya contoh pelajaran bahasa bahasa Indonesia dia tidak bisa mengikuti. Tetapi kalau pelajaran olahraga dia bisa mengikuti Bu. Gitu. Jadi kurangnya ketertarikan untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang mungkin menurut dia itu tidak menarik. Begitu Bu. Nah, apakah ada solusi lain Bu untuk membuat anak tersebut bisa mengikuti pelajaran? Nah, saya sih untuk di mata pelajaran saya kebetulan saya mengajar komputer Bu informatika. Saya sudah memberikan sedikit-sedikit materi yang di luar dari konteks anak normal. Contohnya seperti dia menggambar atau kita ngambil dari aspek kehidupan sehari-hari dia. Nah, kalau dia kita terangin dari lingkungan sekitar, dia sedikit mengerti, Bu. Itu. Nah, kalau dari diskusi dengan guru-guru lain, memang cenderung anak ini memiliki kekurangan dalam daya tampung ingatannya, cara membacanya, literasinya juga, dan cara bergaulnya pun juga tidak seperti anak pada umumnya. Begitu, Bu. Baik, Pak. Jadi begini, Pak. Dari yang saya pelajarin kemarin juga, memang ada 4 jenis sensori Bapak Ibu. Pertama, misalnya dia sensoring itu karena kebisingan, misalnya ya. Ada anak yang misalnya bising dia bisa teriak-teriak sendiri karena orang-orang ngomong apa bising, itu dia cara preventifnya dengan pakai headset. Nah, kalau tipikalnya anak Bapak, yang memang dia orangnya lebih kayak kinestetik ya, jalan-jalan seperti itu, dari yang pelatihan kami itu, kita kasih ada sesi sesi time out-nya, Pak. Ini kita dari segi, ini ada 2 hal loh, Pak ya, yang kita bahas ya. Perilakunya dia sama secara akademik, ya. Jadi kita nggak bisa. Memang pasti sangat sangat apa ya istilahnya ya, sangat berkorelasi, sangat ya perilakunya begini pasti akademiknya seperti ini misalnya. Dari segi perilaku Bapak Ibu, kalau ketemu anak memang kita mah juga ada ya di sekolah kita mah ada ya Bu yang doyannya keluar kelas mulu gitu ya, udah terkenal lah nih anak memang Iya, anak banyak. outdoor banget, ya anak outdoor banget yang mau kelas gitu. Itu memang mereka tidak bisa. Itu mereka cara mereka itu adalah dengan escape, mereka dengan ini mereka tuh mencari sensorinya mereka tuh mereka harus keluar, harus jalan gitu. Jadi kita kasih regulasi gini, nih. Saya kasih kamu bisa keluar ke WC kamu mau, selesaikan dulu satu tugas ini. Jadi kita ada kesepakatan dulu, gitu. Jadi satu kesepakatannya jelas dengan nggak hanya untuk umum, tapi untuk anak spesial ini, Bapak Ibu Pak Reno misalnya, apa tadi bikin apa Pak? Apa sih? Mungkin biasanya kalau Itu SMP IT-nya dari aspek kehidupan sehari-hari kita gambarin aja, misalnya pakai dia itu kan aplikasi apa gitu ya Pak?
Nah, misalnya kita terangin pakai Canva, Bu. Nah, atau Oke, pakai media video begitu. Bisa tuh ya. mereka. Betul. Tapi nah, misalnya kan pasti ke Canva ada planningnya gitu ya. Planning dulu deh. Terus kamu ngasih nyari ide di luar, saya kasih waktu misalnya. Tapi apakah buat dia doang? Enggak juga. Kita bisa implementasikan ke semuanya. Jadi anak-anak nggak ada ngomongan kayak gini. Enak bener dia bisa nyari inspirasi di luar. Kita nggak boleh mentang-mentang anak spesial. Nah, itu ya Bu, yang kita sering sering dengar kata-kata itu gitu. Jadi kenapa saya bilang ini strategi mengejar anak berkebutuhan khusus di sekolah umum? Gimana supaya kita yang ajarkan ini tuh kena ke anak berkebutuhan khusus dan tidak terkesan kayak mereka di sekolah umum tuh sangat spesial sehingga ada omongan-omongan nyinyiran-nyinyiran seperti itu. Jadi variasi. Bisa ada misalnya Bapak Ibu kasih yang lebih keluar, oh yuk cari inspirasi keluar terus ke dalam. Tapi sebelum itu pasti kan nggak mungkin tiap hari kita keluar. Ya kan Pak Reno? Nah, Betul, ada betul. Nah, itu ada planning, tapi dibuat kesepakatan kelas. Kita sama-sama tahu ya. Nanti ada sesi kita bersama-sama keluar, tapi tiap-tiap orang punya kebutuhan. Misalnya, ada teman kita, memang dia ada kebutuhan harus keluar. Jadi kita kesepakatan, kamu bertahan 5 sampai 10 menit mengerjakan ini, kamu boleh deh ke WC, terus balik lagi. Gitu. Gitu Bu ya. Itu dari segi perilaku Pak. Kalau emang nih kesannya mau jalan terus dikasih, tapi dengan catatan kita sepakati. Ya, kalau kita kan mikir, ah kamu pergi mulu nih, nggak segala macam. Ya, kita sepakati dulu. Iya, betul sekali Pak Panca, Tubu Panca. Nanti bisa menambahkan juga ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ya, Eh, jenis-jenisnya dan segala macamnya kita bisa buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas umum secara sama dia. Kamu boleh nih 5 menit. Kalau misalnya, ah saya ini 5 menit itu dulu. Agak lama, nanti besok agak lama lagi. Seperti itu. Itu dari segi perilaku. Untuk segi materi, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, apalagi sudah terdiagnosa memang dia IQ-nya low, misalnya. Itu itu kita kan kalau buat tujuan pembelajaran itu ada yang paling pertama ya, yang paling sederhananya itu apa? Misalnya kalau komputer misalnya Pak, misalnya kalau misalnya buat Canva, udah mereka bisa buat satu desain, ada gambarnya, nah bisa naruh gambar aja deh. Kemudian mereka kasih tulisan, udah satu. Udah nilainya segitu misalnya. Udah checklist tuh minimal standarnya rentang 75 sampai 85 segitu. Karena kalau namanya sudah IQ, mau kita apapun ya, mereka daya persepsi, apa ya, daya serapnya itu juga memang low seperti itu, Pak. Tapi kita ini kan ke Startupnya mereka. ya, Bu. Betul. Jadi bapakmu apapun, daya tangkap ini masalah dia di dalam diri ya, Pak. Dari segi gizi juga bisa mempengaruhi, ya kan? Jadi kalau bapakmu apa kok ini gimana sih cara? Emang yaudah kita turunkan dulu standarnya. Yang penting sesuai nih. Bapak kan bilang bikin Canva untuk menceritakan. Ketika yang lainnya harus ada pendahuluan, tengah, cara. Bapak bisa dengan ya udah yang dia nih khusus dia. Ini saya juga gitu Pak. Saya bikin setelah diagnostik, saya bikin 3 level. Level 1, level 2, level 3. Itu. Jadi kamu kerjakan tugas sesuai dengan level. Itu udah saya perkirakan anak-anak yang berkebutuhan khusus cukup di level 1 aja. Tapi mereka rentangnya 75 sampai 5. Kalau saya mau naik ke level 2 boleh nggak, Miss? Boleh. Anak yang level 3 mau ke level 1 boleh. Tapi kamu tahu rentang nilainya berapa. Jadi universal. Tapi kita nggak maksa anak yang dengan IQ sudah di bawah untuk inilah istilahnya. Gitu ya, Bu, Pak. Hmm. Oke. Kemudian, Pak Arsa tadi. Betul banget, Pak. Keren banget. Jadi memang beberapa autisme itu mereka mempunyai keterhambatan dalam berkomunikasi. Itu salah satu ciri khasnya memang. Dan memang visual atau kita istilahnya mungkin Bapak Ibu di sini yang suka apa namanya PECS. Jadi kayak pictorials, educational cues itu jelas. Anak saya yang pertama adalah anak dengan autisme juga Bapak Ibu. Di rumah itu kita pasang tuh gambar-gambar, gambar susu dia, makan apa dia. Dan dia termasuk awal pertama tuh speech delay. Sampai sekarang masih belum bisa lancar ngomongnya.
masih berjuang juga gitu. Juga bisa saya terapkan dalam model pembelajaran. Iya betul Pak. Sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi itu termasuk pendekatan untuk pembelajaran inklusi. Nah, Bapak Ibu. Jadi ketika kami belajar itu pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya inklusi itu maksudnya bukan kita mikir gini, Bu, ini saya juga tertampar waktu kan pelatihan. Saya pikir inklusi ya eksklusif hanya untuk anak yang berkebutuhan khusus, tapi inklusi itu maksudnya including diterapkan untuk membuat semuanya merasa apa ya dilibatkan. Makanya tadi kan Pak Arsad juga bilang inklusi itu sebetulnya transisi. Pendidikan inklusi itu transisi. Kita siapkan untuk anak ini bisa di publik gimana dan publik menerima teman-temannya yang berkebutuhan khusus itu seperti apa. Gitu, Bapak Ibu. Ini saya terbuka banget waktu pelatihan kemarin. Makanya waktu itu saya baru hari kedua saya bilang ke Bu Ratu, Bu Ratu, ini saya harus sampaikan ke teman-teman. Saya benar-benar tercerahkan di pas pelatihan beasiswa itu. Bahwa sama ini saya juga berpikir, oh ya udahlah, tuh anak berjuang aja sendiri. Ya bagi saya anak yang SMA, yang istilahnya mereka udah sangat harusnya kan treatmentnya dari SD, gitu ya Bapak Ibu. Tapi jadi eh, nggak nggak bisa gitu kan. Jadi makin misalnya anak murid saya itu ada yang sampai bener-bener nulisnya tuh nggak kuat. Kenapa? Karena mungkin dari SD eh, apa sensoris motoriknya di tangan itu tidak dilatih oleh orang tuanya karena orang tuanya nggak tahu. Terus gurunya mikir dia berkebutuhan khusus, ya udahlah, udah biarkan aja. Kasihani aja, kasih nilai kasihan aja. Nggak dikasih kesempatan buat belajar. Walaupun itu sedikit ilmu yang bisa kita berikan kepada mereka. Seperti itu ya. Bapak Ibu, nanti mungkin bisa share lagi mungkin Bapak Ibu yang lain. Dan tadi kayaknya ada deh Bu di chat box. Baik, terima kasih banget Bu Molly. Eh, Nanti saya coba bacakan di chat box ya. Ini dari PH nih, saya tidak tahu nih PH itu siapa ya. Kita harus memahami kategori-kategori apa saja anak ABK yang ada di sekolah Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bahwa anak tunagrahita atau saat ini biasa disebut dengan hambatan intelektual dibagi menjadi tiga. Satu mampu rawat, grahita berat, mampu latih, grahita sedang, mampu didik, grahita ringan, dan nah mampu didik inilah yang kemungkinan besar masih bisa kita didik belajar membaca dan menulis. Sedangkan untuk mampu rawat dan mampu latih, saya sarankan baiknya bisa diarahkan di sekolah SLB. Karena mereka yang mampu latih lebih besar diarahkan 80% adalah keterampilan hidup. Sedangkan yang mampu rawat memerlukan perawatan secara intensif. Itu dari Pak PH atau Ibu PH ya. Terus kemudian ada nih dari Ibu atau Bapak RM, berarti penerapan juga bisa saya terapkan dalam model pembelajaran diferensiasi ya Bu. Oh ya tadi sudah dipasang Bu Molly ya. Begitu Bu Mol, yang ada di eh, room chat. Terus Bapak Ibu, apakah ada yang raise hand kembali? Ada yang ingin disampaikan, dikonfirmasi atau ditanyakan? Ya Bu, Silakan Bapak Ibu. Ya, siap Bu. silakan. Silakan. Ada yang satu lagi. Ya, Belum. izin Bu, Ibu mau Melida dan Bapak Ibu semua mungkin jadi perpanjangan tangan kita ya. Jadi gini, ini ada anak ABK kami yang akan kami siapkan untuk lomba FLS 2N. Nah, ini sangat menarik juga nih Bapak Ibu. Izin Akan Pak, izin Bapak dari mana Pak? Bapak siapa dan dari mana? saya tadi Arsat tadi Bu, Arsat Oh dari iya iya, 216. tidak lihat. Maaf, maaf Iya, ya iya. Pak. Ya, jadi sementara anak KBK ini kan ada kategorinya di Puspresnas ya, lomba khusus ABK gitu. Cuman saya menilai ini anak ketika saya ikutkan ini anak sangat ini banget untuk kategori pantomim. Pantomimnya itu luar biasa banget gerakan dan ekspresinya luar biasa. Baru kelas 7. Dia autis juga. Itu berbeda dari yang anak kami yang tadi Bu. Kalau tadi itu visual. Ah, ini mau kami ikutkan FLS 2N. Mungkin nanti bagaimana tuh kira-kira Bapak Ibu ketika di lomba Pusprasnas itu ada kategori ABK-nya, sementara yang bisa ikut di kategori ABK itu kan SLB dan ini pendidikan khusus gitu. Ah,
Sementara kata kalau kita ikutkan di FLS 2N umum, nanti anak ini kategorinya ABK gitu. Jadi gimana itu Bapak Ibu? Mungkin ada nanti mungkin ke kedinasan atau gimana Bapak Ibu, mungkin ada perpanjangan tangan kami untuk mengenai hal itu, karena kita kan merasa program pendidikan inklusi itu kan untuk umum, untuk semuanya, apa tidak harus ada gate-gate antara pendidikan khusus ke seperti SLB atau di umum gitu. Ini terjadi juga ketika saya kemarin itu di Kemensos itu karena orang kaget, oh kok 216 kan umum gitu. Iya Bu, kami ada pendidikan inklusi. Ini gimana dong Kemensos? Kan mereka yang ini apakah dari sononya pendidikan khusus dengan pendidikan umum itu bagaimana gitu? Pendidikan inklusi ini apakah Baik. abu-abu di sekolah apa gimana gitu? Nanti Nah, kami itu. coba sampaikan ya, Pak Arsyad, ya kebetulan Iya Bu. kebetulan saya juga terpilih jadi ketua AUDEC, Autisme Educare Community senasional. Kami juga ada nanti pertemuan antar ketua dengan kementerian. Mungkin kami bisa sampaikan concern dari Pak Arsyad ya dengan hal tersebut, untuk kesempatan terbuka untuk anak berkebutuhan khusus, tidak hanya untuk di sekolah khusus tapi juga di sekolah umum. Terima kasih Pak Iya, Arsyad, siap. nanti kami coba sampaikan. Siap, terima kasih Bu Ada Melida. dari Bu Siti tuh, Bu Ratu. Ya, tadi Iya, silakan Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Monggo silakan. sama-sama Ibu. Apa mengenai yang tadi Ibu, mengenai anak saya yang apa sih namanya? Jadi dia mengalami kondisi yang seperti itu, dan tadi disampaikan juga sama Ibu ya bahwa keterbatasan itu dari diri sendiri juga. Nah, kebetulan anak ini juga di rumah mengalami kekerasan juga. Nah, apa yang untuk yang seperti ini nih, eh, selain memang kondisi di rumahnya tidak mendukung, tapi di sekolah didukung, dianya lebih memilih untuk kesenangan dirinya sendiri gitu. Itu solusinya bagaimana? Meskipun tadi Ibu siapa dari Johar Baru sudah memberikan solusi, itu semua sudah dilakukan. Nah, yang jadi masalah si orang tua ini tidak mendukung, Ibu. Jadi kayaknya tuh harus sekolah yang bekerja keras. Nah, saya sudah melakukan yang tadi dilakukan oleh Bapak siapa ya, yang apa namanya, les tambahan ya. Nah, itu juga nggak berjalan juga. Dulu saya pernah punya seorang siswa juga, dia speech delay dan artikulasinya nggak jelas gitu. Dicoba seperti itu, tapi kemudian orang tuanya itu mendukung dengan dia tuh apa, ditangani oleh ahlinya gitu. Akhirnya artikulasinya jelas, dia bisa membaca dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah ini untuk anak-anak yang tidak terdukung orang tua secara ekonomi, juga secara pengetahuan dan lain-lain. Ini mudah-mudahan juga ada jalan untuk kami dari sekolah ya Bu. Soalnya ternyata anak saya yang dulu langsung ditangani oleh ahlinya itu, dia langsung artikulasinya langsung jelas. Sekarang anaknya kelas 3, jadi anak tahun lalu, artikulasinya jelas dan kemudian menulisnya juga jelas dan dia memahami kata gitu. Tadinya tuh tidak gitu. Nah, sekarang nih anak yang sekarang kondisinya ini orang tua sama sekali tidak mendukung sama sekali. Jadinya ya mudah-mudahan sekolah kami gitu ya, karena di sekolah kami ini memang banyak macamnya, termasuk yang apa ya, kalau untuk motorik itu, jadi dia bingung mana kiri, mana kanan, bahkan sampai di usia berapa mau beranjak kelas 2 itu nggak bisa lompat gitu Bu. Jadi belum tuntas motoriknya itu. Itu apa namanya, untuk yang seperti itu tuh kami butuh sebenarnya ya tim ahli yang datang langsung ke sekolah untuk menangani hal seperti itu. Kira-kira itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Bu Yaya, terima kasih. Bu Siti ya, Bu Siti Soleha, terima kasih. Tadi juga saya mencatat apa yang disampaikan oleh Bu Moli. Salah satunya itu support system ya mungkin ya, tadi yang disampaikan Bu Moli. Support system itu ya dari guru sama dari keluarga salah satunya. Nah ini ternyata nggak punya nih Bu Moli. Dia di keluarganya tidak ada didukung. Mungkin ini kayak semacam ya
mohon maaf karena keluarga kan malu ya punya anak seperti ini gitu kan, bukannya dirangkul, kemudian di apa namanya di treatment, ini malah tadi lebih parah lagi dari gurunya gitu, diabaikan gitu, ah kamu gitu, kayak memalukan keluarga gitu. Nah gimana nih Bu Mol kalau udah ketemu yang seperti ini? Kira-kira karena satu-satunya yang bisa menolong anak tersebut ya seharusnya memang orang tuanya ya, dan sekolah. Nah ini hanya sekolah yang berjalan gitu. Padahal tadi udah dilakukan berbagai cara ya Bu Siti ya. Tapi ternyata belum Betul. belum Iya betul. menunjukkan hasil yang signifikan gitu ya. Silakan Bu Mal, Iya. gimana nih kira-kira trik and tipnya gitu ya, bisa Ya, bisa menghadapi kondisi permasalahan seperti ini. pertama Bu, kami dari yang komunitas juga sedang berjuang untuk bisa dari tim kementerian, terutama yang pendidikan khusus, untuk mensosialisasikan. Nanti kami juga bantu mensosialisasikan program guru inklusi ke sekolah umum. Jadi memang ada hal-hal seperti ini, apalagi orang tuanya udah nggak bisa bantu tuh, kita kadang sekolah juga pasti kewalahan ya Bu. Ya kan Bu Siti? Itu Iya betul. dipastikan banget tidak akan 100% bisa berjalan gitu. Kalau ada tim ahli, sedangkan kita sekolah negeri misalnya terbatas dananya. Nah, itu ada namanya program ini yang saya dapat langsung nih dari orang Kementerian Pendidikan khususnya itu memang sebetulnya tahun depan katanya ada program guru inklusi ke sekolah begitu. Alhamdulillah. Nah, cuman memang makanya saya bilang, tapi kok kenapa itu sudah lama kami di sekolah umum kok kami kurang tahu ya Pak gitu. Nah, memang itu yang kami sedang usahakan untuk komunitas yang kebutuhan khusus. Selain itu, dari komunitas 30 sendiri, Bapak Ibu yang di Jakarta Pusat, terutama ya, kami komunitas Kartakau, ya, kami nyata Gula 30, kita akan ada kegiatan masuk pengabdian masyarakat itu di RPTRA. Ya, Bu Ratu ya. Kegiatan RPTRA itu insya Allah di awal Januari di RPTRA itu ada fun learning dan salah satunya adalah tentang pendidikan inklusi dengan harapan orang tua yang di sekitar RPTRA yang mungkin memang dari ekonomi menengah ke bawah yang tidak tahu oh di anaknya itu berkebutuhan khusus bukan suatu hal yang untuk di malu dan segala macamnya. Jadi ada beberapa edukasi-edukasi. Mungkin nanti kita mampir di Erpetra deket-deket anak orang tua bapak ibu. Jika emang tertarik, bisa misalnya, oh bisa ikut edukasi itu di Erpetra tersebut. Itu bisa nanti kami kasih tahu juga ya, Bu. Nanti Ya. kami juga kerjasama sama Sudin juga, karena itu juga sebetulnya program eh, awal mulanya juga permintaan dari Pak Bambang untuk kami dari kata kaul untuk olah untuk bisa berdampak terutama untuk masyarakat di daerah Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat 2 terutama. Jadi mungkin salah satunya nanti kami bisa bantu Ibu nanti dari segi Sudin ketika saya dapat informasi lebih jelas dari kementerian kerjasama dengan Sudin untuk mensosialisasikan informasi tentang guru inklusi jadi bisalah setidaknya dapat assist ya Bu dari ahli tanpa kita harus Iya bilang betul. secara pribadi. Kedua, secara edukasi ke guru ke orang tua bisa ikut kegiatan kami berikutnya itu di RPTRA atau Bu mungkin bisa mengajukan juga ke sekolah. Parentingnya juga jangan cuma parenting umum, parenting untuk bisa mengidentifikasi anaknya ini berkebutuhan khusus nggak secara mental, disabilitas, sensori, sehingga orang tua bisa paham, oh anak saya ini bukan karena maaf ya anak nggak berguna atau apa karena nggak mereka nggak diajarin mereka nggak tahu karena orang tuanya juga nggak tahu tidak teredukasi tentang hal ini. Kebetulan, maaf saya potong. Kebetulan ibu dari anak ini pun nggak bisa baca dan memang apa ya? Kalau waktu survei sih ya ke rumahnya gitu, ibu anak ini menurut tetangganya itu memang bodoh gitu. Jadi mungkin menurun ke anaknya. Aduh maaf, karena memang keluarganya itu si ibu ini suaminya galak dan si ibu ini tidak mengerti apa-apa, tidak bisa baca tulis sama sekali gitu loh. Oke, Bu, ini saya lupa deh ada eh, profesor orang Indonesia dia tuh yang guru fisika deh Bu ya, maunya terkenal banget dia jago mengolah OSN.
OSN internasional, saya lupa profesor siapa, tapi backgroundnya ada fisika. Dia pernah begini Bu ngomong, berikan saya sebanyak-banyaknya orang Papua yang nggak bisa baca atau dibilang bodoh. Saya ajarkan, saya tentor skala misalnya pelajaran OSN. Banyak ternyata orang Papua menang Olimpiade dari yang mereka bilang bodoh atau mungkin keturunan bodoh. Mungkin Bapak Ibu mereka seperti itu karena tidak diberi kesempatan. Ya, tidak diberi kesempatan gitu. Tidak diberi kesempatan untuk, oh ini lo tahu, ini informasinya lo. Kan saya aja mikir salah satu alasan kenapa saya ingin belajar terus ikut pelatihan. Karena, oh saya sering tertampar di pelatihan. Dengan pelatihan ini, saya mikir, oh iya ya, sama ini saya mengabaikan. Saya bilang, oh dia anak berkebutuhan khusus, ya udah biarin aja lah. Saya kasih tahu apa juga nggak ngerti. Ya, label itu tuh udah jadi apa ya, momok di kita gitu loh Bapak Ibu. Ah, dia nggak ngerti mau saya kasih apa juga susah, ngapain saya juga ngatur yang lainnya susah, ngapain nama anak kebutuhan khusus. Gitu ya Bu, Pak. Jadi kita kasih kesempatan di situ saya mungkin, oh begini. Contoh jadi paling awal nih Bu, saya implementasi aksi nyata sederhana. Saya habis pelatihan ini ada anak di ABK di kami itu, mereka suka berkelompok. Cewek cowok deket-deketan nih isu kita ya Bu ya. Yang di 30 deket-deketan. Saya sempat pernah lihat mereka duduk berbarengan satu bangku cewek cowok. Dua-duanya anak berkebutuhan khusus. Saya panggil, sini. Kamu tahu nggak sih, emang boleh cewek cowok duduk berbarengan? Saya gitu. Anak SMA Bu, pubertas, punya rasa, punya nafsu udah mulai ada dong. Ya kan? Terus saya ajak ngobrol. Padahal bukan anak saya, menurut saya Bu anak kelas 10. Dia awalnya kesel. Miss kasih tahu karena Miss sayang sama kamu loh. Kamu mau masih muda terus bunting karena deket-deket sama cowok. Mereka tuh nggak ada pemahaman tentang kesehatan untuk menjaga diri sendiri. Gitu, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tadi saya bilang, Profesor Johannes Surya, Ibu, saya lupa nama Yohanes Surya deh kayaknya ya. Terkenal kan tuh yang OSN Yohanes Surya. Jadi Iya. maksud saya, yuk sama-sama yuk kita mengasihani anak murid kita itu dengan memberikan kesempatan. Pendidikan itu adalah kesempatan emas. Semua bisa berubah dengan pendidikan. Walaupun Bapak Ibu gak usah gede-gede dulu, gak usah besar-besar dulu tujuannya, kecil-kecil dulu aja. Saya diginin, waktu kan saya interview langsung profesor doktor yang dari Monash itu, gimana ya plannya? Nggak usah kamu berharap besok bisa mengubah seluruh dunia, nggak bisa. Kecil-kecil aja dari tadi. Saya mikir, oh ya, saya ngasih tahu si anak ABK yang suka nempel-nempel itu, kamu tahu nggak kayak gini? Mungkin karena nggak ada sama ini, ngasih tahu dia. Kasih tahu caranya gimana. Gini ya, kalau kamu mau jadi content creator gitu. Ini begini, gak boleh deket-deket sama cowok, nanti kamu hamil luar, kamu siap ngurus anak kecil gitu. Atau misalnya yang bahasa. Tadinya saya ngebiarin tuh yang nggak bisa nulis. Akhirnya sekarang, yaudah kamu kirim voice note aja deh. Kan sama aja dia menyampaikan. Walaupun kalau di level SD, alangkah baiknya memang diajarkan untuk menulis. Tapi kalau untuk SMA memang untuk kejar ke situ kan susah. Nah, apa nih goal terdekat, goal tersimpel, sederhana yang bisa kita raih? Oh, dia dengan. Tapi jangan hanya sekedar obral nilai gitu loh Bapak Ibu. Karena anak KBK kasihan, udah kasih aja segitu. Atau enggak, walaupun anak KBK harus tetap naik nilainya. Misalnya seperti itu. Tapi kita kasih nggak hanya nilai, tapi apa? Skill. Tadi ada tulisan di chatbox, kasih skillnya. Gitu. Ya, itu kali Bu Ratu dari saya. Oke, baik Miss Molly, luar Oh biasa ya, ya Bapak Ibu. mungkin kita share Iya. itu juga ya Bu. Apa? Mhm. Link ya, link daftar hadir. Iya, silakan Bu Molly. Iya, eh, kalau saya boleh tarik kesimpulan tadi ya dari pembicaraan Bu Siti dari dan Miss Molly, eh, Ibu anak ini salah satu contoh tidak tertangani kebutuhan khususnya dari kecil, ya, hingga akhirnya ketika dia menjadi seorang ibu, berarti ini kalau saya tangkap, ibu ini bukan tidak peduli sama anaknya, tapi memang tidak tahu bagaimana cara menangani anaknya, karena dia dari kecil sudah di label dia bodoh, dia keturunan bodoh, padahal mungkin dia berkebutuhan khusus.
yang tidak terdiagnosa dari awal gitu. Nah, berarti ini tantangan nih buat Bu Siti ya, Bu Siti. Berarti yang pertama yang harus Ibu lakukan emang pendekatan terhadap keluarga mereka. Jadi Ibu tugasnya dua kayaknya, ibu dan anaknya gitu ya. Karena ternyata ibunya sendiri berkebutuhan khusus kelihatannya Iya, gitu. Cuma tertangani sampai akhirnya berkeluarga dan memiliki anak. Baik, tadi iya, Bu Mauli juga sudah menyampaikan eh, bagaimana cara menghubungi pihak instansi lain agar bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan kita di sekolah gitu ya Bapak Ibu. Bismillah izin saya akan bacakan dulu yang ada di chat room ya. Ini ada dari eh, inisial RM juga. Pertanyaannya, Bu, bagaimana cara untuk bisa mencirikan bahwa anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus? Terkadang orang tua ada yang tidak menyadari bahkan tidak menerima bahwa sebenarnya anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Apakah harus ada komunikasi antara pihak psikiater, konseling sekolah, orang tua, dan wali kelas? Rata-rata karena minimnya edukasi. Nah, ini tadi sebetulnya sudah banyak dipaparkan juga sama Miss Molly ya. Pertanyaan tadi ya, mungkin gimana Miss Molly, apa mau dibahas lagi? Atau ini mungkin pertanyaan terakhir, Miss, karena eh, terkait waktu, atau kita buka Satu ini kata Bu, lagi? Satu diagnostik. kata. Mungkin kan itu Nah, kemarin ya. program Bu Ratu Betul. juga ya, waktu itu Iya. kan, apa diagnostiknya itu Heeh. kemana Bu? Mungkin bisa Ibu share juga tuh kemarin diagnostiknya. Ini dari kami di sekolah itu program dari Bu Ratu untuk mendiagnostik kebutuhan khusus. Nah, Bu Ratu mungkin bisa kemana gitu, bisa bisa jadi rekomendasi ke sekolahnya gitu ya, Bapak Ibu, ke Iya. pihak mana untuk bisa mendiagnostik. Heeh. Karena nggak bisa Bapak Ibu kita secara pribadi kalau bukan terlisensi itu nggak bisa kita yang kan sekarang banyak yang self diagnose mental health itu juga nggak bisa sebetulnya ya. Nah tuh Bu Ratu mungkin bisa bisa kasih share ke institusi mana bisa kerjasama sekolah untuk membantu men-screening anak ini berkebutuhan khusus atau tidak, sehingga hasilnya bisa dikasih ke orang tua gitu untuk bukti konkret secara fakta dan saintik. Silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih. Betul tadi ya. Pertama itu harus didiagnostik oleh ahli. Memang sih seharusnya ketika anak berkebutuhan khusus ini masuk ke sekolah kita, orang tua itu membawa surat gitu ya dari dokter, surat rekomendasi, surat diagnostik. Namun pada kenyataannya mereka tidak gitu, tidak membawa surat itu. Bahkan kadang-kadang kalau di SMA ya kan ada jalur inklusi, ada jalur zonasi dan jalur-jalur yang lain. Mereka masuk lewat donasi, tapi pas seiring perjalanannya waktu kita diagnosis ala guru-guru gitu ya, ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu, kalau kami di SMA itu punya program di awal tahun itu ada diagnostik dari sekolah program, terus kemudian juga program parenting. Banyak sebetulnya. Mungkin sekolah Bapak Ibu juga sebetulnya sudah memprogramkan itu, tapi kalau di SD saya kurang tahu ya. Kalau di SD apakah ada anggaran untuk program psikotes gitu. Tapi waktu SD, anak saya SD di swasta itu ada program psikotes. Kemudian di SMP juga ada, dan di SMA juga ada. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan pimpinan bagaimana untuk menganggarkan agar diadakan tes diagnostik oleh ahli itu ya. Nanti pasti kepala sekolah tahu Bapak Ibu maaf Ibu mana izin. menghubungi ininya apa namanya psikiater yang bisa mendiagnostik. Iya, maaf Ibu izin kalau di SD kami kan screeningnya itu cuma berdasarkan usia. Jadi mungkin sama ya kayak di SMA itu bahwa anak apa orang tua itu curang gitu. Sudah ada jalur inklusi tapi mereka masuknya lewat Nah, jalur umum. Nah, iya, seperti itu. Jadi dan di SD itu tidak ada screening untuk tes tes lain-lainnya kecuali usia gitu untuk masuk itu. Jadi ya, kalau sudah dapat yang seperti itu, terima saja, begitu. iya emang kenyataan seperti itu ya Bu ya. Gini Bu, sekolah itu bisa membuat program untuk screening dan itu dianggarkan di dalam BOS atau BOP. Cuma saya juga belum tahu regulasi di SD ya. Kalau di SMA ada Bu, ada bikin anggaran. Nah, mungkin ibu bapak yang sudah ikut pelatihan ini ya, pencerahan ini bisa berdiskusi dengan kepala sekolah. Bu, anak yang begini itu memang harus didiagnostik dulu karena harus tepat sasaran gitu kan, treatment yang akan kita lakukan. Nah, maka sekolah membuat penganggaran gitu, penganggaran untuk mendiagnostik. Nah, tentang ahlinya
pasti bisa dipanggil oleh pihak sekolah. Cuma memang jalannya ibu bapak harus komunikasi dulu dengan kepala sekolahnya. Nah, kalau misalnya ternyata tidak bisa menganggarkan, sebetulnya Miss Mo dari SMA 30 dulu pernah bekerja sama dengan UI, kedokteran UI, Fakultas Kedokteran UI, dan Rumah Sakit Cipto untuk men-screening anak-anak dari kejiwaan sih waktu itu. Dan dia juga menawarkan untuk tes diagnostik seperti itu. Pernah beberapa anak yang diagnostik beberapa tahun yang lalu. Cuma mungkin ibu bisa mencari informasi lembaga-lembaga mana yang bisa bekerja sama dengan sekolah kita dan tanpa penganggaran gitu Bapak Ibu. Nah, ini memang harus kita berkomunikasi dengan kepala sekolah kita dulu gitu ya Bapak Ibu ya untuk tentang diagnostik yang bekerja sama dengan pihak luar. Bapak Ibu karena waktu sudah menjelang pukul 3 ya, terus kemudian Miss Molly apa mau dibuka kembali? Pertanyaan satu lagi atau Eh, saya langsung bacakan Langsung amanat dari bacakan Pak Kasudin? sambutannya saja, Pak. Bu, sama satu Oh, lagi, mungkin bisa rekomendasi juga, Bu, Bapak Ibu, untuk bisa via jalur BPJS itu ke Rumah hmm, Sakit Duren Sawit. Jadi misalnya dia punya tadi masalah sensori, itu ada eh, BPJS untuk tumbuh kembang. Jadi untuk terapi sensori integritas, wicara, itu ke jalur BPJS ke Rumah Sakit Duren Sawit. Nah, Maaf Ibu, boleh saya itu anak saya juga terapi di Durensawit, tetapi gini Bu, regulasinya mereka itu apa harus punya apa ya kayak tes IQ gitu ya, iya, pokoknya kayak memang tesnya itu. memang tetap harus ada Nah, diagnosanya. Hmm. tes tes hasil diagnosanya itu hanya bisa dilakukan di Tarakan, dan di Tarakan itu untuk tes diagnosa seperti itu membayar sebesar 230.000. Setelah dia memegang surat itu baru bisa BPJS-nya itu jadi kan sudah ada diagnosa tuh. Jadi harus punya diagnosa gitu. Jadi Iya, setelah punya diagnosa baru bisa menggunakan BPJS ke rumah sakit RSUD Durensawit, maaf, ke oke, RSUD Kemayoran itu. Jadi siap Bu. jadi Nanti, apa namanya BPJS-nya berjalan, tapi dia harus melakukan diagnosa tesnya itu dengan membayar 230.000 kalau nggak iya. salah, Nanti gitu. selain tadi kerjasama tadi Bu Ratu bilang, nanti saya coba sampaikan ya Bapak Ibu tadi titipan untuk disampaikan kepada pendidikan khusus. Kebutuhan kan memang minggu depan juga ada kami koordinasi dengan beliau-beliau gitu. Bisa kami sampaikan. Semoga ketersampaian itu benar-benar bisa terrealisasi tahun depan atau Amin. lebaran depan gitu ya Bapak Ibu. Karena saya dengar kemarin memang selain guru BK, pendidikan inklusi itu memang untuk kepemimpinan Pak Muti itu emang sedang ini kan lah gitu, sedang diprioritaskan juga seperti itu. nah, Ibu Bapak juga bisa titip pesan sama kepala sekolah gitu. Bisa dibuka enggak untuk penganggaran untuk mendiagnostik dengan ahli gitu kan. Karena memang kan cukup mahal memang. Kadang orang tua karena kekurangan segala hal tidak bisa membawa anaknya untuk mendiagnostik gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya bacakan amanat dari Pak Kasudin, beliau ingin sekali bergabung dengan Bapak Ibu hebat, namun ada lain hal sehingga beliau menitipkan sambutan aja. Nah, Bapak Ibu, mohon dicek kembali absennya, mohon segera diisi, karena kami akan membuat sertifikat itu hanya berdasarkan data yang Bapak Ibu isi di absen. Mohon juga tidak disebarkan keluar grup yang lainnya, Bapak Ibu, karena kadang-kadang misalnya gini, Mungkin kami kita sudah foto dulu aja kali Bu, foto untuk tadi sih, verifikasi. iya, eh, tadi saya sudah apa namanya, biasanya kami sudah membuat sertifikat gitu nama-nama Oh iya, berdasarkan iya. isi, Email ya. namun kadang-kadang tiba-tiba nambah lagi, buku saya belum gitu ya. Padahal memang yang belum itu tidak Oke, siap. ikut gitu dan tidak isi absen. Jadi mohon ya Bapak Ibu ya, mohon kita apa konsisten gitu ya, mengisi absen berdasarkan apa yang hadir di hari ini. Baik, Bapak Ibu boleh dibuka kameranya dulu, saya share dulu ya. Halaman pertama ya, siap. Baik, halaman kedua, ketiga, empat ya, tahan senyumnya.
Baik, Bapak Ibu sudah foto bersamanya. Saya mohon izin untuk membacakan pointer sambutan dari Bapak Kasudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 30 Jakarta, Ibu Cahyani MPD. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Karya Nyata Komunitas Guru SMA 30 Jakarta, Ibu Ratu Mulyanis MPD. Yang saya hormati narasumber peraih beasiswa Mikro Kredensial ASG Monash University, Ibu Maulida Rahmi SPDM Home. Sebelum saya memulai sambutan pagi ini, izinkan saya untuk membuka dengan pantun. Singgah sebentar di rumah Pak Basir, meminta tomat dan pepaya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, salam hormat dari saya. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dalam kegiatan webinar strategi mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Selama ini, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara terpisah di sekolah luar biasa, SLB, dan PAUD inklusi. Namun, di sekolah umum, terkadang para guru kewalahan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah. Anak berkebutuhan khusus selayaknya diberi perhatian penuh untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat penting untuk menghindari diskriminasi pendidikan dari berbagai aspek. Keistimewaan fisik, berkebutuhan khusus, atau juga dikarenakan terbatasnya kemampuan orang tua untuk membiayai anak-anaknya di PAUD inklusi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para guru yang telah mencurahkan seluruh perhatian, pengabdian, dan pengorbanan untuk mendidik dan mengantar putra-putri yang mengajar anak berkebutuhan khusus. Tentu saja ini pekerjaan yang tidak mudah. Namun perlu saya ingatkan kembali bahwa orang yang punya kekurangan di satu titik biasanya memiliki keunggulan dalam hal lain. Saya harap para guru tidak abai akan hal tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui webinar ini mari kita serap ilmu yang diberikan oleh narasumber kita agar Bapak dan Ibu dapat terus mengasah soft skill, kemampuan berkomunikasi, serta tentunya kesabaran. Selanjutnya kepada narasumber yaitu Ibu Maulida Rahmi SPDM HUM yang kebetulan sebagai penerima beasiswa di Monash University agar dapat membagikan ilmunya guna meningkatkan ilmu bagi para guru dalam mendidik anak-anak. Saya harap dengan kegiatan webinar ini para peserta dapat terbekali informasi mengenai cara mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah. Saya berharap dengan pelaksanaan workshop ini juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu dari para guru terhadap pengetahuan baru agar dapat termotivasi untuk terus belajar sehingga menjadi tenaga pendidik yang profesional dan akan berimbas pada mutu pendidikan serta mutu kelulusan bagi siswa di sekolah. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya berpesan, teruslah semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan diri kalian. Saya yakin dengan potensi serta kemampuan yang Bapak dan Ibu miliki, Bapak dan Ibu akan menjadi orang yang hebat sebagai pecentak generasi penerus yang bermanfaat bagi orang banyak. Saya rasa itu saja yang dapat saya ucapkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratu maaf, coba dicek di itu partisipan ada yang masuk Bu Yaya nggak ya? Tadi katanya mau masuk. Ya, Assalamualaikum. Bu Yaya, Maaf, baru silakan Bu. bergabung. Apa, Bu? Iya, nggak apa-apa, sudah dibacakan ya. Oh, Bu, mungkin ada sambutan dari Ibu, Bu. Oh iya, siap. Iya, sudah kami baik. bacakan, silakan Bu. Terima Iya. kasih sudah hadir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semua peserta Zoom tanpa menyebutkan satu persatu dan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Izin menyampaikan salam dari Pak Kasudin ya. Hari ini mungkin tidak karena tidak dapat bergabung dengan teman-teman, tapi tanpa mengurangi semangat ya. Harapan dari Pak Kasudin tetap semangat ya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan komunitas belajar yang saat ini dilaksanakan tentunya mempunyai nilai-nilai yang positif ya untuk kita semua. Mungkin tadi sambutan dari Bapak sudah dibacakan ya oleh moderator.
Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Saya mewakili Pak Kasudin, saya kasih SMK ya. Dalam hal ini mohon maaf tadi karena tidak dapat bergabung, akhirnya baru bisa join saat ini. Demikian mungkin dari saya, mungkin kan acaranya sudah hampir selesai ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya. Iya, Terima sama-sama. kasih banyak Ibu. Mohon maaf tadi Iya, saya pikir Ibu belum join. iya, Jadi nggak apa-apa kami maklum kok. Iya, iya siap. baik. Baik. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan siang hari ini sudah berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa. Beli aplaus dulu buat narasumber hebat kita Ibu Maulida Rahmi. Baik, Bu Mauli, sebelum saya tutup, apakah ada akhir statement, closing statement? Sudah sih Bu tadi. Yang paling ntar kalau sudah saya dapat informasi dari kementerian terkait tadi yang guru inklusi, saya bisa kasih share ke teman-teman via Sudin juga. Mohon dukungannya juga Bu. Eh dari Sudin jika kami untuk banyak lagi tentang inklusi juga Bu Yaya. Baik, siap. Baik, baik, baik. Terima kasih Bu Maulida. Yang bisa saya garis bawahi di semua paparan yang disampaikan oleh Bu Maulida bahwa jangan abaikan anak inklusi. Beri mereka perhatian, karena memang mereka khusus ya Bapak Ibu. Kemudian latih mereka, beri mereka dengan kasih sayang dan perhatian penuh. Eh, Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf jika dalam perjalanan memandu banyak kurang. Saya tutup dengan pantun Bapak Ibu. Makan siang dengan soto babat. Cakep. 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 Ampela hati. Untuk Bapak Ibu guru hebat, mari kita layani anak dengan hati. Kami dari komunitas Cakep Bu. belajar SM 30 Kartefol, terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa pada acara webinar berikutnya. Bapak Ibu tetap semangat, semoga selalu sehat. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Saya Mauli. izinkan Bapak Ibu ya. semua izin Terima kasih pamit banyak ya. Bu. Ya, siap Bu. Salam semangat ya. Mohon izin. Semangat Ya, Terima terima kasih. kasih.